Duduk siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah anak-anak semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berjumpa di sekolah hari ini. Sebelumnya apakah ada teman-teman anak-anak yang tidak hadir? Tidak ada ya, alhamdulillah masuk semua. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin oleh Angga, silahkan. Sudah siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, harapannya dengan kita berdoa tadi, anak-anak akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu anak-anak. Silakan berdiri dan dipimpin oleh Sela. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nggih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Siapkan terlebih dahulu alat tulis anak-anak, nggih. Buku dan alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Yang ada aja. Sudah ya? Oke. Apakah anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari hari pertemuan sebelumnya? Rafa atau Angga atau siapa yang mau menjawab? Rafa, pertemuan kita sebelumnya tentang apa? Iya, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya otot, gaya gesek, dan gaya magnet. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang gaya yang ada di sekitar kita, khususnya yaitu gaya pegas. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak setelah belajar nanti akan dapat
mendeskripsikan jenis-jenis gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya jenis gaya pegas. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Bu Noka pengen mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu, yaitu judulnya Buka Tutup. Nah, Bu Noka terlebih dahulu, nanti anak-anak menirukan ya. Boleh sambil menirukan yuk. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sambil teriak, sambil melompat. Lompat yang tinggi. Oke, satu kali lagi ya, saya lebih semangat nggih. Ya, satu kali lagi suaranya yang lebih semangat, lompatannya yang lebih tinggi, biar semakin semangat kita belajarnya. Yuk, 1, 2, 3. Bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sambil teriak, sambil melompat. Lompat yang tinggi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sip. Luar biasa anak-anak itu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk di kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kita sudah mulai masuk materi anak-anak. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini terdiri dari 6 tahap ya anak-anak. Nah, yang tahap 1 Bu Noka akan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Pernahkah anak-anak melihat benda ini? Pernah. Benda ini namanya apa, Sela? Iya, ketapel ya, Sela ya. Bagaimana cara kerja permainan ini, Angga? Kamu pernah bermain? Bagaimana cara kerjanya? Oke, ditarik dan dilepaskan. Tahukah anak-anak yang berwarna merah ini terbuat dari apa? Tahu. Ya, terbuat dari karet nggih? Karet itu sifatnya bagaimana, Alifa? Sifatnya bisa terus bagaimana lagi? Lentur, bisa ditarik, memanjang. Betul ya? Nah, inilah yang akan kita pelajari anak-anak hari ini terkait dengan benda elastis, yaitu yang menerapkan gaya pegas. Anak-anak sudah paham? Silahkan dilihat video berikut untuk lebih memahami tentang gaya pegas. Dilihat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi. Kali ini kita dalam mata pelajaran sains. Apa kabar anak semuanya yang dirahmati Allah? Terutama untuk anak kelas 3 hari ini yang kita akan belajar kembali bertemu dengan Pak Lukman dalam pelajaran sains. Bagaimana? Kita langsung saja mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bertemu dengan materi pelajaran tentang pegas. Ya, kita akan mengenal tentang pegas. Bagaimana? Sudah disiapkan buku tulis dan alat tulisnya? Kalau sudah, langsung saja kita mulai bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian pernah
seperti ini. Ya, dua benda sebenarnya yang pernah kita lihat dalam seharian kita. Ya, inilah benda yang disebut dengan bekas, atau ada juga dengan sebutan lain yaitu per. Boleh Ya. rodok serong Bentuk biar ndak seperti gini ini banget. disebut Gini loh. juga dengan per ulir. Sampean tarik ke sini kursi ini. Nah, ini. Nah, seperti ayo ini. biar bisa lihat sana. Nah, Nah, contoh beberapa benda yang memiliki bekas atau per dalamnya, kita lihat misalkan pulpen kan. Apakah kalian punya pulpen seperti ini? Ya, pulpen yang kemudian bisa kita buka tutup hanya dengan memencet tombolnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada per di dalamnya. Jadi kalau kalian punya pulpen seperti ini, boleh silakan kalian bongkar. Nanti kalian akan menemukan bekas atau per di dalamnya. Tapi jangan lupa dipasang lagi ya. Kemudian contoh lainnya adalah pada suspensi sepeda motor. Nah, kalau kalian punya sepeda motor atau ayah kalian punya sepeda motor, kalian akan melihat ada per, ya, tepat di bagian di bawah dekat dengan bak bagian belakang. Nah, suspensi ini atau per ini berguna apabila kendaraan atau motor tersebut melewati jalan yang bergelombang atau jalan yang tidak rata, maka akan membuat kita berasa nyaman ya di atas motornya, ya, karena hentakannya kan dimasukkan ke dalam suspensinya sehingga dia tidak membuat hentakan yang terlalu keras ketika kita duduk di atas sepeda motor tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah timbangan. Nah, kalau kalian punya timbangan, baik timbangan duduk seperti itu atau timbangan gantung, ya, kesemuanya adalah memiliki bekas atau per di dalamnya. Karena dengan per dan bekas di dalamnya itulah yang kemudian membuat timbangan ini bisa digunakan. Kemudian yang lainnya adalah kalau kalian punya tempat tidur seperti ini atau disebut dengan spring bed spring bed ya. tempat tidur kasur ya yang memiliki bekas di dalam. Jadi kalau kita buka ya kasur tersebut, maka di dalamnya akan kita temukan banyak sekali per di mana berguna untuk menahan beban ya orang yang tidur di atasnya sehingga dia lebih elastis. Ada apanya di dalamnya? Ya, Per, per di dalamnya ada per. Nah, anak sekalian, apa itu bekas? Ya, bekas adalah bilah besi atau baja yang memiliki daya melenting atau daya elastis. Ya, daya yang bisa ditarik ulur, ya, seperti ini. Nah, contohnya bisa kita lihat, ya, bila kita lihat ada bekas atau per yang seperti ini, bila kita berikan beban, maka dia akan mengulur. Ya, nah, kemudian kita kasih beban lebih berat lagi, maka dia akan mengulur lebih panjang lagi. Ya, tetapi ketika beban itu kita lepaskan, maka dia akan kembali lagi pada bentuknya semula. Nah, inilah yang disebut dengan daya melenting atau daya elastis daripada bekas. Dan daya ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, anak sekalian, kemampuan melenting pada bekas tersebut itulah yang disebut dengan gaya bekas. Nah, tahukah kamu bahwa gaya bekas juga bisa dimiliki oleh beberapa benda, walaupun benda tersebut tidak memiliki per atau bekas di dalamnya, tapi dia hanya memiliki gaya bekas, gayanya saja yang seperti halnya pada per tersebut. Nah, contohnya seperti ketapel. Nah, ketapel ini kita lihat tidak ada pernya, tapi dia memiliki karet, di mana karet tersebut memiliki daya elastis layaknya bekas. Jadi ketika digulung, maka dia akan kembali lagi seperti semula. Maka kalau kita ingin menggunakan ketapel, misalnya seperti ini ya, nah, dia akan
melompatkan. Ketika ditarik dia akan bagaimana karetnya? Ketika ditarik, dia akan Memanjang, kembali pada memanjang. ukuran semulanya. Nah, kemampuan dia menarik itu kemudian akan melontarkan batu. Ya, maka Batu. kemudian ketapel bisa digunakan untuk melempar sesuatu. Nah, bila kalian punya ketapel ini, hati-hati yang menggunakannya. Jangan gunakan sembarang tempat atau jangan salah menggunakannya. Yang berikutnya, benda yang memiliki gaya pegas adalah trampolin. Ada yang pernah bermain? Trampolin ya. Bisa melompat. Trampolin. Memantul di atas trampolin, kemudian kembali lagi, memantul lagi, dan kembali lagi. Seperti itu. Jadi ya, trampolin ini memiliki juga gaya pegas, walaupun dia tidak ada pel di dalamnya. Kemudian ada juga seperti ini ya. Ini ada orang yang menciptakan sepatu bioni. Nah, sepatu bioni ini bisa digunakan untuk bisa melompat lebih tinggi. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bisa melompat dan berlari lebih tinggi, lebih jauh ya kemampuan berlarinya. Karena ada daya seperti halnya pegas ya. Itu memiliki gaya pegas di dalamnya. Dengan mekanisme tersebut dia bisa berlari lebih kencang, lebih jauh lagi. Nah, atau yang ini tentu tidak asing bagi kalian ya, yaitu namanya busur panah. Busur panah pun adalah benda yang memiliki gaya pegas, karena di sana ada bagian ya seperti halnya karet ya, yang dia bisa elastis. Sehingga dengan elastisitas itu dia bisa digunakan untuk melontarkan anak panah. Karetnya yang mana anak-anak? Yang yang dekat dengan wajahnya itu ya. Kalau yang melengkung itu adalah kayu. Pegas di dalamnya. Alhamdulillah karena semuanya. Itu tadi ya video sekilas tentang pengenalan gaya pegas. Tadi benda apa sing di dalamnya ada pernya? Sela. Di rumah sing ada pernya apa? Spring bed. Ada lagi apa Rafa? Sofa, betul. Terus yang alat transportasi yang menggunakan per apa? Sepeda motor, itu namanya ada suspensinya. Itu adalah fungsinya untuk mengurangi kejutan ketika kita berada di jalan yang tidak rata ya. Terus kalau benda-benda lain yang menggunakan gaya pegas apa Naviko? Permainan apa yang menggunakan gaya pegas? Apa? Permainan tadi yang melompat-lompat tinggi namanya adalah ketapel, betul. Terus satu lagi, boleh dicoba trampolin, Atwa, betul sekali, trampolin. Kemudian juga ada panah ya, panah itu juga menggunakan gaya pegas. Nah anak-anak, kita memasuki ke tahap kedua, yaitu mendesain perencanaan produk. Kita hari ini akan membuat sebuah produk. Produk itu apa Bu Guru? Produk itu adalah sebuah benda yang akan anak-anak buat hari ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari tadi, sesuai dengan gaya pegas. Apa yang akan kita buat? Nah, inilah yang akan kita buat hari ini anak-anak, berupa alat apa? Boleh dibacakan Bu Noka? Alat pelontar. Nah, alat pelontar ini nanti akan anak-anak buat bersama kelompoknya. Kemudian bahan-bahannya juga sudah disiapkan. Nah, nanti pada akhirnya anak-anak akan membuktikan apakah alat ini menggunakan gaya pegas atau tidak. Nggih? Inilah yang akan kita buat hari ini. Nah, selanjutnya kita lihat dulu bagaimana cara pembuatan alat pelontarnya ya.
sekilas saja. Ini hanya gambaran, nanti anak-anak boleh berkreasi bagaimana cara membuatnya, nggih? Dengan bahan-bahan yang sudah ada. Ya. Sudah ada gambaran ya, kelompok 1, kelompok 2, kira-kira kita akan membuat apa? Kelompok 1 sudah ada gambaran? Sudah? Oke, kelompok 2 sudah ya? Oke. Kita hari ini akan membuat alat pelontar itu, kemudian kita sepakati bersama jadwal pembuatannya diselesaikan hari ini juga ya anak-anak, supaya nanti bisa selesai di akhir pelajaran. Sudah Bu Noka sampaikan, pembuatan proyek ini harus selesai pada pertemuan ini dan Bu Guru beri waktu selama 20 menit. Siap anak-anak? Siap. Sing semangat toh. Siap anak-anak? Siap. Nah, gitu. Nanti silahkan dengan kelompoknya saling bekerja sama, saling membantu, saling melengkapi. Jika ada teman yang tidak bisa, silakan dibantu. Itulah gunanya kita bekerja dalam kelompok. Nah, kemudian Bu Noka minta perwakilan 1 dari kelompok 1. Alifa boleh ke depan untuk mengambil bahannya. Kemudian kelompok 2, Sela silakan mengambil bahannya di depan. Dan juga bukunya dibawa ke meja kelompoknya masing-masing. Nah, sip. Iya, untuk bahan-bahannya sudah ada di depan anak-anak semuanya ya. Yang harus dibuat nanti sesuai dengan LKPD yang akan Bu Noka bagikan juga di kelompok. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita memulai membuat proyek kita hari ini? Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Tidak. Kelompok 2 ada yang ditanyakan, mboten? Mboten. Sip. Siap mulai mengerjakan? Siap. Iya, silakan mulai bekerja dalam kelompoknya masing-masing untuk membuat produk alat pelontar. Sesuai kesepakatan kita, Bu Noka beri waktu 20 menit. Sip, boleh saling membantu? Iya, ini nih yang akan kita bikin adalah ini dia. Nah, ini dia, ya toh yang akan kita bikin. Sip. Yang pulpen tidak usah ya. Nah, iya, ini yang akan kita buat hari ini. Nah,
Viko boleh mencoba? Sip. Itunya sing kenceng banget. Sing kenceng, tidak akan putus kan. Menalinya memakai karet. Sip. Sip. Habis itu ditekan. Iya, dibuat dulu. Dibuat terlebih dahulu. Bentar. Dibuat terlebih dahulu. Saling membantu dengan kelompoknya. Semuanya bekerja sama supaya proyeknya berhasil dengan baik. Tip. Kelompok satu ada kesulitan? Iya, pintar. Semuanya saling membantu ya. Ikat yang kenceng. Sip. Nah, sip. Wes, itu udah bisa itu. 2. Sambil ambil lagi. Nah, sip. Iya, enggak apa-apa. Masih ini pakai karet besar. Masih ini harusnya pakai karet besar. No, ada jane karet besar. Enggak apa-apa. Sip. Sudah bisa belum? Kira-kira. Sudah. Terus ya dipasang ini. Pasang botolnya. Cek tak. Tunggu dulu. Nanti tak cekleknya dulu lemnya. Nunggu ini. Sanu. Ya, oke, sebentar nunggu dulu. Iya, serah. Sebentar ya, kelompok 2 tetap di situ dulu sambil membuat dulu, dirapikan lagi. Itu sudah berhasil? Sudah. Oke, kita coba dengan anak-anak membuat buletan-buletan kertas ya toh. Gitu. Nah, oke. Untuk nanti dulu lemnya tunggu dulu. Iya, sebentar. Bu Noka di kelompok 1 dulu. Tetap dirapikan lagi. Nih, dipotong kecil-kecil untuk nanti ngetes. 1. Ya, 2. Ya, dibantu Dina dan Atwa boleh. Bikin 4 ya boleh, terserah. Enggak. Ya. Iya, kan ganteng. Tapi bisa ya gini. Bisa. Dipegang, bawahnya dipegang. Ini. Nah. Oh, bisa ya, yang dipegang mana? Nah, oke, sip. Mau membuat satu lagi boleh? Yang itu
Boleh dibuat satu lagi? Boleh. Boleh, yang itu tapi yang Siko baru mau mencoba, boleh? Boleh silakan. Diungkel-ungkel saja. Diremet, sip. Nanti kita akan nanti dicoba dilemparkan. Dibikin seperti ini lagi. Ya, terus. Sela, sini. Ini dibuat untuk ungkel-ungkel kertas seperti ini, ya. Coba disobek kan, ya. Diungkel-ungkel, diremas, ya. Buat ungkel-ungkelnya. Tapi dibagi 2 atau 3 atau 4. Untuk pelurunya, untuk peluru. Iya. Gini dulu. Oh, boleh ya, enak malah. Membuat alat pelontar. Nah, sip. Sip, pintar. Nanti kalau disuruh lepas lagi, dilepas nanti. Sip. Nah. Adam? Sudah, oke. Tunggu dulu. Malah kenceng ini kan. Itu kan harusnya 1 karet sih. Tapi karena karetnya kecil. Cip, pintar. Wes nanti. Belum. Sudah, iya. Kelompok sini juga sudah. Sebentar, nunggu dulu ya. Belum. Tunggu dulu bersama-sama nanti ngelemnya.
Iya, nunggu dulu. Dipakai sendiri. Yang satu. Ini ya. Wah. Bisa. Sini dulu Rafa. Ayo sini. Nanti kita mencobanya nanti ya. Tunggu dulu. Belum. Belakang. Kalau pakai ini lebih terlibat. Nanti kalau cuma ini gimana? Ya udah apa-apa, tulis seadanya aja. Yang mana yang paling jauh? Apakah yang stik dan karet saja? Apakah yang... Enggak apa-apa. Ya diambil dulu. Masih di tempatnya masing-masing ya. Udah? Ya. Bu Noka beri kesempatan kelompok 2 terlebih dahulu untuk mengelem tutup botolnya di sini. Dibawa ke sini juga enggak apa-apa. Sampai kayaknya. Ya di situ. Belum panas. Karena segini cukup bu. Benar kan? Udah cukup bu. Aku tadi kayak ini tuh siap. Ini loh. Tunggu dulu. Belum. Udah. Oke. Sip. Sudah? Enggak. Langsung biar tidak terlalu lama. Biar tidak terlalu lama kering nanti kalau lama-lama. Sip, langsung. Iya, enggak apa-apa. Ini. Kelompok 1. Kelompok 1. Oh. Kelompok 1 silakan ke depan, kabelnya tidak nyampe. Silakan dilem sendiri. Kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduknya. Giliran kelompok 1 terlebih dahulu. Biar ada ruang. Nah, sip. Langsung. Nah, sip. Oke. Silakan duduk kembali. Yuk, kembali ke tempat duduk masing-masing. Duduk siap. Belum kompak. Duduk siap. Ya.
Kelompok 1 dan kelompok 2 waktunya sudah pas hampir 20 menit untuk menyelesaikan produk dua buah alat pelontar. Bu Noka konfirmasi lagi, apakah kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kita masuk pada tahap kelima untuk menguji hasil produk yang anak-anak buat. Bagaimana untuk menguji hasilnya? Sekarang giliran kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan alat pelontar yang dibuat secara bergantian, anak-anak lontarkan sebuah kertas secara bergantian ya. Secara bergantian dilontarkan gulungan kertasnya. Nanti anak-anak amati alat pelontar mana yang lebih jauh melontarkan kertas. Paham nggih? Paham. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan Rafa. Oke. Sebentar, pelan-pelan dulu. Dimulai dari Alifa dulu boleh? Oke. Rafa, boleh diulangi lagi? Alat pelontarnya? Oke. Sudah ya? Anak-anak sudah bisa mengamati mana yang lebih jauh melontarkan kertas? Sudah ya kelompok 1? Bu Noka beralih ke kelompok 2. Secara bergantian silahkan dilontarkan kertasnya. Ke arah mana Angga? Oke. Pelan-pelan. Sela? Boleh diulangi lagi? Angga lagi? Tidak apa-apa, sini. Silakan. Ya, diulangi lagi untuk menguji hasil alat pelontar anak-anak. Tidak apa-apa. Oke, Sela boleh nyoba? Oke, sudah ya? Kelompok 2 sudah bisa mengamati ya mana yang lebih jauh. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah menuliskan pada LKPD masing-masing yang sudah ada di meja anak-anak untuk dituliskan laporan hasil percobaan alat pelontar hari ini. Mulai dari judul, alat dan bahan, kemudian cara membuat. Ya, dimulai dari menuliskan nama kelompok terlebih dahulu, siapa saja anggotanya, kemudian langsung dikerjakan menulis laporan. Ya, ditambahin lagi. Sini, boleh didekatkan di sini. Ya, sesuai dengan itu. Tadi yang mana, yang jauh yang mana tuliskan saja, enggak apa-apa. Sesuai. Iya, enggak apa-apa. Yang ini enggak usah langsung. Di presentasi yang ini. Nah, boleh di nah sambil menulis. Nah, ini lebih kena. Iya. Yang ini boleh juga dipresentasi, dicoba ya yang tadi ya, yang yang boleh dicoba. Tapi ini dulu ya enggak apa-apa.
Ini taruh di sini aja, enggak apa-apa. Sing hasilnya anak-anak tadi ya. Nah, ini yang ini dipegang. Yang ini boleh dipegang sendiri-sendiri. Yang didekatkan Angga yang ini. Nah, oke. Sini. Nah, sip. Oke. Sip. Alifa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa. Karena Alifa sing bisa. Sip. Ada kesulitan enggak ya? Pintar. Betul-betul, enggak? Iya, betul. Cara membuatnya, kemudian hasil uji cobanya tadi, yang mana yang lebih jauh? Cara membuatnya, boleh ini, boleh ini. Saya. Nah, kita aja. Bentar. Iya, kan nanti Sela yang presentasi. Jadi Sela harus tahu. Boleh dibantu teman-temannya untuk menuliskan, dibantu Rafa ya. Iya, maksudnya caranya gimana? Nah, kita langsung ke laporan proyeknya. Judulnya apa, Liva? Alat? Iya. Kemudian alat dan bahannya nanti dibantu Rafa mendiktekan biar semuanya. Sini. Liva di sini. Oke. Nah, sip, biar Rafa enggak. Apa saja? Silakan di. Boleh yang. Iya. Oke. Iya. Dan juga ini. Iya tak? Kemana? Apa ini? Oke. Ya. Ya, sip. Ya. Iya. Jadi nanti Liva membaca judulnya ini, alat bahannya ini, cara membuatnya gini. Sama ini jawabnya juga, nggih? Iya. Nanti langsung ini saja sih. Sing ini tidak usah. Cara membuatnya enggak boleh. Iya, cara membuatnya iya. Bagaimana kemarin digabungkan yang ini saja yang dibaca ya. Presentasinya langsung ini, nggih? Oke. Jadi yang 3. Sela nanti yang dibaca langsung ini ya, presentasinya ini Pak. Yang depan buatnya. Oke. Nah, sip. es krim. Sering boleh dibawa pulang. Iya, nanti. Hasil Hasil uji cobanya bagaimana tadi? Sesuai anak-anak yang lebih yang ini apa yang ini tadi yang lebih jauh? Sesuai yang tadi anak-anak coba? penjepit kertas itu berapa? Alat pelontar Yang penjepit menjumlah kertas. alat pelontar yang menggunakan penjepit kertas. Yang memakai betul. Coba Betul. Penjepit penjepit kertas. lebih lebih jauh melemparkan. Nggak apa-apa. Ya wis, nggak apa-apa. Wis terserah anak-anak. Kan kelompoknya anak-anak.
Boleh Anin di sini ya boleh. Gimana? Hasil uji cobanya? Oh, masih cara membuat. Oke. Enggak apa-apa. Iya. Enggak. Langsung saja ke hasil. Oh, belum. Digabungkan gitu saja. Sudah. Langsung hasil uji cobanya. Tadi yang lebih jauh, yang ini apa yang ini gitu. Terjepit. Ya udah. Yang lebih jauh melontarkan. Kesimpulannya, alat pelontar menggunakan gaya apa? Iya. Oke. Kesimpulannya, tadi alat pelontar yang anak-anak bikin menggunakan gaya? Iya. Alat pelontar menggunakan gaya. Tarik atau dorong? Tarik. Terus apa pengaruh gaya terhadap bendanya? Bendanya menjadi Panjang. Iya, memanjang. Terus yang ini beda ya? Kalau gaya pegas berarti tarik atau dorong? Tarik. Ya, udah bisa loh. Atau dorong berarti? Iya. Terus yang terakhir? Ketika kita menarik bagaimana tadi? Iya, benda akan. Baik anak-anak, karena tadi sudah sama-sama mengerjakan laporan, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah selesai. Kini tiba saatnya kita masuk pada tahap terakhir dalam pembelajaran ini, yaitu tahap evaluasi pengalaman belajar yang kegiatannya adalah presentasi tiap-tiap kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Bu Noka beri kesempatan kepada kelompok 2 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Agak ke depan. Sip. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berpresentasi hasil diskusi. Judul alat pelontar. Alat dan bahan yang digunakan: botol, es krim, kan, penjepit kertas, karet, dan lem. Cara membuat: stik es krim menjepit kedua ujung penjepit kertas, lalu diikat dengan karet. Setelah itu tutup botol ditempelkan di ujung stik es krim. Hasil uji coba: alat pelontar yang memakai penjepit kertas lebih jauh, sedangkan alat pelontar stik es krim biasa memantul dekat. Simpulan: alat pelontar menggunakan gaya pegas. Apa jenis gaya yang bekerja pada bentuk tersebut? Gaya pegas. Bagaimana bentuk gaya yang terjadi? Tarik atau dorong? Tarik. Apa pengaruh gaya terhadap bendanya? Ketika ditarik akan memanjang, jika dilepaskan akan kembali ke bentuk semula. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bu Noka, konfirmasi dulu, tanyakan kepada kelompok 2 yang melontar lebih cepat dengan penjepit atau yang tanpa penjepit? Yang penjepit, oke. Apakah sama nanti dengan kelompok 1? Yuk kita simak bersama-sama presentasi dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Rafa, di bawah. Nah, sip. Agak ke depan, sip. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Judul alat pelontar, alat dan bahan yang digunakan, karet, stik, dan tutup botol. Cara membuat 6 stik digabungkan menjadi 1, 2 stik digabungkan diikat ujungnya. Hasil uji coba yang ada penjepitnya. 9. Gaya bekas. Apa jenis gaya yang bekerja pada produk tersebut? Gas. Bagaimana bentuk gaya yang terjadi tarik atau dorong? Tarikan. Apa pengaruh gaya terhadap bendanya? Memandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, kelompok 1 kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Kelompok 1 sudah mempresentasikan, kelompok 2 juga sudah mempresentasikan. Hasilnya antara kelompok 1 dan kelompok 2 hampir sama ya. Yang lebih melontarkan jauh itu adalah yang menggunakan penjepit. Ya, Pak ya, nggih. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman anak-anak tentang materi kita hari ini, kita akan mengadakan evaluasi tiap-tiap kelompok. Jadi, evaluasinya nanti adalah anak-anak mengerjakan yang namanya live worksheet. Apa itu? Hampir sama seperti kuisis anak-anak yang sudah pernah anak-anak lakukan kemarin. Hanya saja nanti namanya live worksheet, anak-anak langsung mengerjakan di laptop dan nanti nilainya juga langsung tertera. Nggih? Ada pertanyaan tentang evaluasi ini? Tidak ya? Baik, kita langsung memulai untuk evaluasinya. Duduk siap? Oke. Sudah. Persiapan ya. Yang mengerjakan Angga dulu. Angga untuk kelompok 1, Angga untuk kelompok 2 dan Rafa. Nih, di papak nih sing penak. Iki diri. Saya tak ilangane dulu. Kita anak iki apa iki? Nah, coba di scroll ke bawah. Rafa dulu ya. Masih ingat enggak? Nih, di papaknya mau sing penak piye? Kono loh, sana. Tangan sana. Nah, sip. Di ke ataskan dulu. Atas ini dulu. Sip. Situ ya. Atas dulu. Nah, bawah. Nah, sip. Pas itu ya. Nanti di atasnya dulu. Pas ada petunjuk tadi. Nah, sip. Iya, kamu mau mulai apa lagi? Sudah ya? Tinggal ini anak. Sudah ya? Oke. Boleh langsung dikerjakan Angga? Dibaca petunjuknya terlebih dahulu. Ya. Rafa, boleh dibaca petunjuknya terlebih dahulu? Satria boleh ikut membaca. Nah, Atwa juga boleh ikut membaca. Nanti gantian, Alifa juga. Diklik. Sip. Manakah yang termasuk tarikan dan mana yang termasuk dorongan? Nah, klik. Oke. Sip. Sudah semuanya? Oke. Sudah yakin? Berarti kalau yang petunjuk kedua ditarik bagaimana Angga? Coba dibaca dulu.
Oke, berarti ditarik garis sesuai gaya yang bekerja pada gambar tersebut. Berarti kurang pas. Diklik, ini tetap ditahan. Ini nih, ke sini lagi. Nah, jangan dilepas. Sip. Lagi. Sip. Lari ke atas. Betul. Ke atas untuk melihat nilainya. Nah, berarti Angga salah satu. Dari mana coba dilihat yang salah? Terus? Mungkin yang pilihan ganda. Nah, oh keliru. Ya, berarti belum. Oke. Ulangi lagi. Sekarang Sela atau Viko terserah. Oke. Berarti ganti tempat pen pena. Dicek. Cek my answer. Berapa nilainya? 9. Berarti ada yang salah. Coba dilihat mana yang salah. 9 dari 10, yang benar 9. Tuh, gaya yang ditimbulkan oleh keelastisan benda. Yang elastis apa? Pegas, iya. Oke, gantian Alifa. Kita ulangi lagi. Mau pindah tempat atau tidak? Nggak usah. Oke, dimulai dulu. Nah, geser ke bawah. Atas. Nah, Pons, kerjakan Alifa. Oh, sudah ada. Nah, muncul. Kalau menimba air di sumur, dia merupakan. Oke. Viko sudah bisa? Terus, latihan. Betul. Oke, lanjut ke bawah. Tinggal menarik garis ya Viko ya, sesuai dengan tadi sampai keluar pensil. Terus, oke. Nah, terus pintar, sip. Ya. Terus itu mengerem sepeda, mau menabrak ayam, dia berarti menggunakan gaya apa? Coba dicari dulu. Ya. Oke, yang terakhir, per pada sepeda motor. Per pada sepeda motor itu termasuk gaya tangannya enggak, biar diklik. Terus ditarik sampai garis. Oke. Sip. Nah, kurang pas. Terus ditarik ke bawah sampai ketemu gambar. Nah, sip. Oke, berarti kita masuk soal ketiga, pilihan ganda. Pintar. Gaya magnet. Baru dilepas. Sip. Di tengah-tengah. Dilepasnya di tengah-tengah. Diklik dulu, ditahan, dilepas. Sip. Pintar. Itu gaya apa? Kalau mengerem sepeda terjadi gaya apa? Jangan diklik dulu. Terjadi gaya apa? Ya wes. Kalau yang terakhir? Ya. Oke. Sudah Sela?
Iya, Sela, gantian Sela berat. Oh, nilainya 10, berarti sudah betul semua. Oke. Agak keliru satu. Iya, berarti ulangi lagi, diklik enter. Enter. Klik. Nah. Nilainya. Oke, di scroll ke bawah, ha? Terus pakai di scroll itu ini. Ya. Sekarang Sela mulai mengerjakan. Sudah ya? Sip, nomor 4. Sudah, nanti bisa dilanjutkan nanti lagi. Terus yang 5 terakhir, benda elastis adalah Masuk kain. Hah? Klik ini. Iya. Alifa nilainya Salah. 8 ya. Oke. Sudah ya? Sela? Enggak apa-apa, ayo. Ayo, terus lanjutkan. Nanti kita lanjutkan nanti ya. Nanti lanjutkan nanti. Stop dulu. Baik, sudah ya anak-anak. Ya, nanti dikerjakan lagi nanti. Kita sudah melaksanakan evaluasi melalui worksheet. Ya, Nak ya. Anak-anak sudah berlatih untuk mengerjakan evaluasi dengan berbasis teknologi. Biasanya kalau anak-anak mengerjakan evaluasi kan ditulis ya. Kalau ini kita mengerjakan tadi di laptop sudah langsung ketahuan nilainya. Ada yang benar semua tadi? Ada ya, masih ada beberapa yang salah juga, enggak apa-apa. Namanya kita latihan, besok lagi kita terus berlatih supaya mendapatkan hasil yang baik. Baik, anak-anak. Nah, selesai untuk evaluasi hari ini. Nah, kita sudah melaksanakan membuat produk, juga sudah melakukan presentasi. Tiba saatnya untuk kita membuat kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Yuk kita baca bersama-sama. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh benda yang elastis. Tadi yang sudah anak-anak bikin, elastisnya karena apa anak-anak? Karena ada apanya? Betul sekali, karena ada karetnya yang digunakan untuk menyatukan es krimnya ya. Jadi gaya itu tadi, gaya pegasnya terjadi karena ada benda elastis yang ada di alat pelontar yang anak-anak ciptakan tadi, yaitu karena ada karet. Yang kedua, contoh gaya pegas adalah per yang ada pada sepeda motor atau ketapel atau spring bed ya anak-anak ya, yang tadi sudah anak-anak saksikan di video. Baiklah, apakah ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Kelompok 1? Tidak. Sudah paham ya? Kelompok 2? Tidak ada. Nah, baik, kita di akhir pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak senang pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah. Senangnya karena apa? Boleh disampaikan ke Bu Noka, Alifa? Karena membuat apa senangnya? Iya, karena anak-anak berhasil menciptakan sebuah alat pelontar sederhana yang terbuat dari stik es krim dan karet. Alhamdulillah kalau anak-anak senang pembelajaran hari ini, berarti materinya dapat tersampaikan dengan baik. Nah, kita tiba di akhir pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran dari Bu Noka pada hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa oleh Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga anak-anak atas perhatian dan kerjasamanya anak-anak hari ini sudah mengikuti pelajaran. Sekian dari Bu Noka. Apabila ada kekurangan atau kesalahan Bu Noka dalam menyampaikan materi, Bu Noka sampaikan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.